Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sulvena Nugrawati, peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, gelombang keempat angkatan ke-7. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tugas individu analisis isu kontemporer. Maka, pada kesempatan ini ada dua pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, analisis penyebab dan strategi apa yang saya pikirkan sebagai ASN untuk menghadapi stunting, korupsi, terorisme, dan radikalisme. Yang kedua, bagaimana pendapat saya sebagai ASN tentang penggandaan uang seperti yang viral di YouTube. Kita bahas isu yang pertama, yaitu stunting. Penyebab terjadinya stunting adalah pengetahuan ibu yang kurang memadai, pola pemberian makan kepada anak yang salah, sanitasi lingkungan yang buruk, dan terbatasnya layanan kesehatan. Strategi untuk menghadapi isu stunting yaitu pemberian edukasi berupa konseling kepada calon ibu dari awal screening calon pengantin tentang pentingnya menjaga kesehatan pada masa kehamilan. Yang kedua, penyelenggaraan seminar tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Selanjutnya, promosi tentang pentingnya pemeriksaan kandungan selama masa kehamilan dan pertumbuhan dan perkembangan anak setelah lahir. Kemudian, meningkatkan pengetahuan ibu tentang pentingnya ASI eksklusif sampai usia 2 tahun dan pemberian makanan yang sehat dan bergizi untuk anak sejak usia 6 bulan. Kemudian yang terakhir, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, terutama mencuci tangan sebelum makan serta memiliki sanitasi yang bersih di lingkungan rumah. Isu yang kedua yaitu korupsi. Penyebab terjadinya korupsi yaitu ada 4 teori. Yang pertama, teori Gann, diungkapkan oleh Jack Boulogne. Menurutnya, korupsi terjadi karena adanya keserakahan atau greed. Yang kedua, adanya kesempatan atau opportunity. Yang ketiga, adanya kebutuhan atau needs. Dan yang keempat, adanya pengungkapan atau expose. Yang kedua yaitu teori cost and benefit model. Korupsi terjadi karena keuntungan yang didapatkan lebih besar dibanding resikonya. Yang ketiga, berdasarkan motivasi pelaku. Adanya motivasi dari pelaku itu sendiri. Yang terakhir yaitu teori willingness and opportunity. Korupsi terjadi karena adanya kesempatan akibat kelemahan sistem. Strategi untuk menghadapi isu korupsi yaitu yang pertama, pemberian hukuman yang seberat-beratnya untuk pelaku tindak pidana korupsi. Yang kedua, memperkuat iman dan takwa. Yang ketiga, pemberian sanksi moral agar pelaku korupsi malu dengan perbuatannya. Yang keempat, membuat regulasi yang ketat seputar pengelolaan keuangan. Yang kelima, perbaikan sistem. Sistem yang baik bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Isu yang ketiga yaitu terorisme. Penyebab terjadinya terorisme yang pertama, persepsi terhadap ketidakadilan distributif, prosedural, dan interaksional. Yang kedua, pendidikan dan pengetahuan agama yang minim. Yang ketiga, faktor internasional. Yang terakhir, faktor media sosial, yakni maraknya isu hoax dan ujaran kebencian. Strategi untuk menghadapi isu terorisme yang pertama, meminimalisir kesenjangan sosial. Yang kedua, pengenalan tentang ilmu pengetahuan, ilmu agama, dan sikap perilaku yang baik dan benar. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan, tidak mudah terpengaruh oleh pihak luar. Dan yang terakhir yaitu bijak dalam menggunakan sosial media dan tidak serta-merta menyebarkan hoax dan berita yang tidak jelas. Isu yang keempat yaitu radikalisme. Penyebab terjadinya radikalisme yaitu ada 3 faktor. Yang pertama, faktor pemikiran, yang kedua, faktor pendidikan, dan yang terakhir, faktor ekonomi. Strategi untuk menghadapi isu radikalisme yaitu yang pertama, menyaring informasi yang didapatkan. Yang kedua, memperhatikan kesejahteraan rakyat dan meminimalisir kesenjangan sosial. Yang ketiga yaitu mendukung gerakan BNPT lewat strategi kontraradikalisasi dan deradikalisasi.
Pandangan saya mengenai kasus penggandaan uang yang saat ini sedang viral di YouTube, mengapa masih banyak masyarakat kita yang mudah tertipu, itu karena masyarakat kita percaya bahwa penggandaan uang adalah kekuatan supranatural. Itu adalah tantangan untuk kita. Untuk itu, mari kita semua bekerja sama untuk dapat mengimbau masyarakat kita agar tidak mudah percaya dan tergiur untuk memperoleh uang yang berkali lipat. Mari kita tanamkan bahwa setiap hal yang kita ingin peroleh harus melalui proses dan usaha. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.